puyuh acap kali dibilang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kejenuhan, namun bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Di Indonesia sendiri, burung puyuh dikenal sebagai bahan olahan makanan. Selain telur, daging burung puyuh juga banyak dijual untuk memenuhi konsumen di pasaran. Nah, pemirsa Ruang Budidaya Hewan, bagaimana cara beternak dan apa saja tips serta triknya? Kami akan mengulasnya pada episode kali ini, tentu saja dalam program Ruang Budidaya Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiran dari peternak puyuh petelur yang berkelompok di Margo Puyuh. Di sini di puyuh petelur di peternakan kami sudah beranggotakan kurang lebih 22 peternak. Di sini kami berdiri pada tahun 2011. Peternak puyuh ini memang gampang-gampang susah. Dari pemeliharaan dari awal sampai pembesaran 60 hari itu kami harus ekstra pembibitan di sini. Ada yang menggunakan pembibitan pembelian istilahnya diri untuk 1 bulan setelah pemeliharaan bertelur. Tapi kami juga banyak yang beternak dengan sistem pembibitan dari nol, dengan pemanasan sendiri. Itu menghabiskan dari 0 sampai 35 hari itu menggunakan pakan grower. Untuk per 1000-nya itu menghabiskan sekitar 10 sak. Habis itu dari 30 hari sampai 49 itu biasanya dari pengalaman yang sudah kami laksanakan itu sudah tidak mengeluarkan modal dengan menghabiskan layar, istilahnya pakan petelur itu dari 35 hari sampai 49 hari itu kurang lebih 6 sak untuk per 1000-nya. Dari sekian banyak puyuh itu, dari sekian pengalaman kami peternak semua anggota, hampir puyuh ini mempunyai umur sekitar 12 bulan sampai dengan 14 bulan. Itu dari 0 sampai dengan akhir. Pakan itu menurut saya kalau kita harus mencampur, kita harus mengoplos dengan jeda atau yang lainnya, itu nanti akan mempengaruhi produk telur yang menurun. Dan itu belum pada masanya, itu akhir si puyuh ini nanti akan mengakibatkan si telur ini penurunannya sangat drastis. Nah, dari sekian kami kalau umur 9 bulan biasanya mensortir mana yang sudah masih bisa layak untuk kita budidayakan atau mana yang harus kita akhir. Biasanya setiap pagi kita mengambil telur, ambil puyuh seperti ini, kita pegang di perut bagian belakang ini. Kalau ini masih ada telur, ini berarti besok masih telur. Tapi tidak berlaku untuk hanya 1 kali. Jadi besoknya tetap kita sortir lagi. Karena puyuh ini bersifat bisa saja bertelur hanya 2 hari sekali. Terus untuk pembibitan ada juga yang kelompok kami membibitkan sampai dengan umur 28 hari dengan harga 5.700 per ekor. Itu sebenarnya ya untuk orang-orang yang sibuk sebagai samben beternak puyuh ini sangat membantu untuk kami, karena tanpa kita harus memelihara dari kecil, dari 0 hari itu kita sudah bisa mendapatkan umur 28 hari. Walaupun dari peternak itu nanti kita tetap masih menggunakan pakan layar itu sampai dengan umur 49 hari bisa telur-telur ini menutup pakan. Setelah 49 hari sampai dengan 60 hari kita sudah menikmati hasil dari peternakan kita gitu. Burung puyuh ini dengan bahasa Latin Turconia japonica yang disebut burung puyuh lokal. Tapi di sini burung puyuh beberapa jenis yang dibudidayakan di kelompok kami, dari burung puyuh malon itu dengan kata singkatan Manolondo, ini burung puyuh yang berasal dari Belanda,
Sementara di sini burung puyuh yang saya pegang ini burung puyuh yang berasal dari Prancis. Di sini burung puyuh ini mempunyai sifat yang tidak begitu stres dengan tingkat suasana kandang yang beraneka ragam, ini tidak begitu stres. Dari sekian lama kita beternak itu sebenarnya sudah beberapa puyuh yang kita ternakkan, itu memang puyuh ini yang paling bagus. Saya tertarik dengan burung puyuh pada waktu 2011 karena kami merasa burung puyuh ini sangat minim pengerjaannya. Itu untuk sistem yang di belakang itu, untuk sistem minum yang sudah nipel dengan model pakan seperti ini, itu kita hanya sehari sekali, kita sore saja yang makani, pagi kita hanya ambil telur, paling 2 hari sekali kita buang kotoran. Itu dari sekian banyak yang dihasilkan dengan si puyuh ini semua menghasilkan uang. Dari telurnya, dari kotorannya, dari dagingnya, itu semua menghasilkan uang. Kalau di tempat kami itu kotoran puyuh kering itu satu sak itu tidak dikiloin, itu satu sak pakan puyuh itu dengan harga 15.000. Dengan setelah akhir kita juga bisa menjual puyuh-puyuh akhir ini dengan harga yang tidak sedikit, karena puyuh akhir ini akan dihargai 5.000 sampai dengan 5.500. Ini menurut saya penyusutan modal dari puyuh petelur ini sangat minim sekali, kecil sekali, dengan pengerjaan yang minim, dengan semua yang dihasilkan oleh si puyuh ini juga bermanfaat, itu menghasilkan profit bagi kami. Untuk pemirsa yang ingin budidaya puyuh petelur, nggak usah takut, nggak usah ragu untuk pembudidayaan, karena di website yang ada di internet sudah banyak untuk pembelajaran ilmunya. Dan juga jika berkenan pemirsa ingin menimba ilmu kepada kami juga sangat berterima kasih. Kami siap melayani dan kami siap mendampingi untuk pembibitan sampai dengan produksi telurnya. Bagi pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut tentang pembudidayaan puyuh petelur ini, mari ikuti saya. Burung puyuh memiliki beberapa kelebihan yang dapat diandalkan sebagai media untuk belajar beternak, juga sebagai cara untuk pemula dalam memulai suatu usaha. Beberapa kelebihan burung puyuh adalah umur produksi cepat, ukuran yang kecil sehingga bisa dibudidayakan di lahan sempit atau pekarangan rumah, produksi telurnya tinggi, mudah dipelihara, dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Langkah awal pembudidayaan puyuh petelur ini, yang perlu kita persiapkan awalnya adalah kandang itu dengan ukuran 4,5 meter lebar dengan panjang menyesuaikan mau berapa yang akan kita pelihara. Untuk kandang seperti ini, box ini kita dengan ukuran tinggi 25 dengan ke samping itu 60 dengan panjang 90 dengan kapasitas diisi dengan, saya sarankan untuk mengisi kandang-kandang seperti ini dengan maksimal 30, jangan sampai kelebihan, karena untuk sirkulasi udara burung puyuh itu yang sangat diperlukan adalah sirkulasi udara dari belakang dan dari depan. Nah, nanti kalau terlalu banyak akan menimbulkan amoniak yang sangat tinggi, dan ini akan menimbulkan penyakit seperti senot, seperti berak kapur dan lain sebagainya. Ini saya sarankan tetap satu box diisi 30 dengan ukuran panjang 60, tinggi panjang 90, lebar 60, tinggi 25 cm. Untuk peralatan yang kami gunakan untuk kandang-kandang untuk meminimalisir pekerjaan kami di tempat minum ada di belakang nipel. Ini jenis tempat minum otomatis yang nanti akan keluar dari torn di atas, itu akan sangat membantu kami untuk pekerjaan di kandang.
Terus untuk wadah pakan yang seperti ini tempat pakan yang seperti ini nanti 1 hari 1 malam kita hanya memberikan 1 kali. Sangat berbeda dengan yang jenis pipa, itu nanti pagi dan sore akan memberikan pakan puyuh ini. Untuk puyuh petelur kami mendapatkan dari PT Sidoarjo yang pembibitannya di sana. Kita bisa mengambil untuk DOG dari 0 hari sampai kita bisa mengambil yang umur 28 hari. Di sini kita hanya menyiapkan untuk yang pengambilan DOG itu kita hanya menyiapkan kandang pembesaran itu dengan sekat-sekat per meter persegi diisi 250 yang nanti sampai dengan umur 28 hari itu nanti akan ada proses-proses pelebaran kandang tempat pembesaran itu. Dan untuk puyuh petelur di sini yang kami pelihara memang puyuh petelur yang memang berkualitas. Dengan di sini di ciri-ciri puyuh petelur kami dengan warna yang coklat mencolok itu menandakan telur puyuh masih produktif yang bagus. Kalau untuk puyuh petelur dengan umur sekitar 9 bulan ke belakang itu biasanya bulu-bulu telur puyuh ini akan rontok. Nah di sini kita sudah bisa menandai si telur puyuh ini untuk produktivitas telurnya biasanya sudah menurun. Untuk yang masih normal biasanya puyuh itu bertelur 25 jam sekali, jadi tidak sehari 1 kali. Jadi biasanya di sini ada yang hampir 2 hari yang tidak telur. Jadi untuk di sini kapasitas 2000 biasanya yang menelur setiap hari 95%. Itu sudah yang paling bagus. Tapi untuk puyuh lokal biasanya tetap hanya berada di 80%. Untuk puyuh petelur yang sudah tidak produktif itu di umur biasanya 12 bulan sampai dengan 14 bulan. Di sini kami akhir ke pengepul-pengepul yang ada di Gunung Kidul ini dengan harga biasanya 1 ekor itu mencapai 5.500 kalau pas hari bagus. Kalau pas hari memang ada force majeure seperti kemarin itu corona, itu kita menjual akhir puyuh ini hanya dengan harga 4.000. Pemirsa nggak usah takut untuk pemeliharaan puyuh petelur ini, karena puyuh petelur ini nanti jika sudah waktunya akhir itu dengan mempunyai nilai yang juga tinggi, dengan harga 1 ekornya 5.500 dengan perbandingan pembesaran itu umur 28 hari itu dengan harga 5.700 itu menurut saya penyusutannya sangat kecil. Tapi di sini peternak puyuh ini dengan umur yang setahun lebih itu kalau bisa kita akhir biasanya hampir 80%, 70% sekitar itu. Jadi tidak masih utuh pada waktu di akhir, karena puyuh petelur ini dengan usia yang sudah menginjak 1 tahun lebih itu kematian akan sangat tinggi. Tapi jangan sampai takut untuk beternak puyuh, karena selama kami beternak puyuh ini memang menjanjikan untuk profit ke depannya. Untuk perawatan harian yang kita laksanakan itu biasanya kita pembersihan kandang lantai itu tetap sehari sekali. Terus untuk pagi kita mengerjakan pengambilan telur untuk menempatkan di wadah seperti ini namanya tray. Terus untuk pembuangan kotoran itu biasanya kita 2 hari sekali, kita timpal namanya, timpal kotoran itu untuk ditampung di penampungan di belakang itu. Dan untuk perawatan yang lain, untuk pakan kita agendakan sore. Terus perawatan nipel itu biasanya kita paling tidak sebulan sekali kita kasih kaporit agar lendir-lendir yang ada di pipa-pipa itu keluar. Terus untuk perawatan obat kita
tetap tidak lepas dari obat, karena puyuh-puyuh ini juga membutuhkan asupan vitamin, sementara di pakan sekarang juga tidak ada antibiotiknya. Yang kita gunakan itu biasanya itu vitamin C. Jika produksi telur itu menurun, kita menggunakan ada yang Mediek, Toxiek, dan yang lain sebagainya. Untuk kesehatan burung puyuh ini jika tidak lepas dari obat-obatan, biasanya penyakit-penyakit yang sering timbul di burung puyuh ini dengan masa-masa pancaroba, perubahan cuaca, itu biasanya snot. Tapi kalau snot kita tidak repot, tidak boleh takut, karena di pasaran sudah banyak obat-obat untuk penanggulangan snot pada unggas. Pengalaman saya juga pada 2017 saya mempunyai puyuh sekitar 2000. Pada saat itu puyuh saya terserang penyakit dengan kriteria yang terserang itu setiap box, jadi tidak merata ke seluruh kandang. Nah, ini yang biasanya kita harus cepat ditangani, karena apa? Pengalaman saya, kalau setiap box itu matinya banyak, itu berarti memang virus. Tapi kalau kematian itu merata, itu belum bisa dikatakan itu penyakit, karena di umur yang sudah tua biasanya puyuh untuk bertelur itu kalau sudah tidak fit itu juga akan mati. Di sini yang kita tanggulangi di sini, jika ada tanda-tanda kematian puyuh itu dalam satu box itu tidak hanya satu, kita harus segera tangani. Nah, ini kita sudah banyak obat-obatan. Kita jika dilihat dari kotoran itu banyak yang putih-putih atau yang hijau-hijau, itu ada yang berak hijau dan berak putih. Jika matanya yang besar-besar berbusa itu biasanya snot. Tapi untuk menanggulangi semua itu untuk PT kami juga di pasaran sudah tersedia obat yang cocok untuk jenis-jenis penyakit tersebut. Cara budidaya ternak burung puyuh sebetulnya hampir sama dengan budidaya burung lainnya. Burung puyuh ini laris keras di pasaran karena daging dan telurnya bisa cepat dihasilkan dan setara dengan kebutuhan pasar. Dalam seminggu, burung puyuh mampu menghasilkan 10-20 butir telur. Setelah kurang lebih 1 tahunan, burung puyuh yang tidak produktif lagi bisa dijual untuk dimanfaatkan dagingnya. Bagi pemula peternak puyuh, jangan takut untuk peternak puyuh, karena di dalam dunia peternakan puyuh petelur ini hampir kesulitan hampir tidak ada, karena selama yang saya kerjakan, yang saya budidayakan di sini, dari alat-alat yang sudah mumpuni di sini hampir kami tidak kesulitan dengan minimnya waktu untuk pengerjaan. Itu biasanya masih sangat longgar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sampingan lainnya. Dan tips dari saya untuk peternak puyuh itu yang diperlukan ketekunan, keuletan, jangan sampai menyerah. Peternak puyuh di sini selama yang kami laksanakan memang modalnya juga kecil untuk per 1000-nya. Jadi untuk pemula saya sarankan tidak harus banyak dulu, kita belajar dari 1000 nanti bisa berlanjut sampai dengan setara dengan keinginan kita sebagai penghasilan kita. Untuk marketing pendistribusian telur ini kita tidak begitu kerepotan, karena kita sudah bersemi kemitraan dengan PT Beksi. Jadi selama ini telur tetap kita setor ke PT Beksi pada hari Selasa dan hari Jumat. Kita sebenarnya boleh saja untuk menjual telur-telur puyuh ini sendiri, tapi dengan jika keinginan itu untuk ingin menjual telur-telur puyuh setiap harinya, setiap minggunya, kita harus konsisten. Jadi
Untuk setor ke peksi itu tidak boleh kadang sedikit, kadang banyak, itu tidak boleh. Kita juga harus konsisten. Jadi penjualan telur selama ini tidak ada kendala bagi kami. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang budidaya puyuh petelur ini, bisa menghubungi saya atau datang ke tempat kami di alamat Timun Sari RT 5 RW 2 Hargosari Tanjung Sari Kabupaten Gunung Kidul, atau bisa follow dengan media sosial Instagram saya dengan nama Ran Puyuh. Demikian sedikit ulasan dari saya tentang bagaimana budidaya puyuh petelur. Semoga bermanfaat dan menginspirasi pemirsa sekalian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekeker. Pada dasarnya, beternak burung puyuh tidak memerlukan keahlian khusus untuk memulainya. Tidak sedikit pebisnis memanfaatkan ternak ini sebagai penghasilan tambahan keluarga. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, bagaimanapun juga berbisnis memerlukan usaha dan niatan yang kuat untuk bertahan dan bersaing di pasaran. Kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana proses dan hasilnya. Nah, semoga ulasan episode kali ini bisa membantu Anda dalam menentukan langkah bisnis budidaya Anda selanjutnya. Saksikan terus program Ruang Budidaya Hewan dan sampai jumpa.